Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami. Tapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Ahmad Wafi Makarim bersama rekan-rekan saya. Saya Miftah Ramadan. Saya Galang Fanoja. Nah, jadi di sini langkah awal yang kami lakukan adalah membuat sebuah router yang berjumlah 20 router. Nah, di sini masing-masing router mempunyai settingan yang berbeda. Ya, bisa kita lihat pada router 1, pada bagian serial 2 bisa dilihat IP address-nya yaitu 180.0.1.1 dengan subnet mask-nya 255.255.0.0 karena ini adalah termasuk kelas B. Di sini bisa dilihat pada fast Ethernet-nya. Nah, yaitu settingan di sini fast Ethernet merupakan settingan pada switch atau nantinya akan jatuh kepada PC. Nah, yaitu fast Ethernet settingan pertama yaitu bisa kita lihat IP-nya yaitu 192.168.1.1 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0. Nah, di sini kami menggunakan routing RIP di mana kenapa kita menggunakan routing RIP? Karena routing RIP ini dapat melacak rute terdekat untuk setiap alamat tujuan dengan cara menentukan jumlah hubnya. Selain itu, apabila kita menggunakan routing RIP, maka jaringan akan mencari jalur untuk mencapai tujuan ketika jaringan terjadi update jaringan. Nah, di sini dapat dilihat routing RIP-nya ya jadi pada setiap router akan kami inputkan IP dari setiap router ya yang berjumlah 20 IP. Nah, bisa kita lihat masing-masing router memiliki IP yang berbeda-beda. Dan juga kita masukkan IP dari setiap PC pada seluruh router. Yang nantinya settingan tersebut akan sama pada setiap router. Nah, bisa kita lihat pada router 2, pada serial 2-nya yaitu memiliki IP 180.0.1.2 dengan subnet mask 255.255.0.0. Dan kita lihat serial 3-nya yaitu 180.1.1.1 dengan subnet mask-nya 255.255.0.0. Dan pada bagian fast Ethernet di sini tidak ada settingan pada fast Ethernet karena tidak adanya PC yang tersambung. Oke, untuk pada bagian routing RIP-nya kita bisa lihat sama halnya dengan router 1 karena jika kita tidak melakukan settingan yang sama, maka dapat terjadinya sebuah lost connection. Oke, bisa kita lihat pada bagian PC 0-nya. Oke, pada bagian PC 0 dapat dilihat memiliki IP address 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Otomatis di sini akan mempunyai default gateway yaitu 192.168.1.1. Oke, sekarang akan dilanjutkan dengan percobaan yang akan dilanjutkan oleh rekan saya Miftah Ramadan. Oke, kali ini saya akan mencoba untuk melakukan simulasi dari PC 0 ke PC 9. Yaitu kita akan mencoba jarak antar PC yang termasuk terdekat. Kita melakukan ping ke PC 9 dengan IP address-nya 192.168.10.2.
Oke, mungkin bisa ditunggu karena mungkin membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Kita coba lagi. 92, 8, 10, 2. Oke. Proses ping berhasil dilakukan. Oke, di sini terdapat keterangan informasi yaitu pingnya membutuhkan rata-rata waktu yaitu 31 milisecond. Kemudian kami akan mencoba untuk melakukan traceroute dari PC 0 ke PC 9 juga. Oke, proses pengambilan informasi traceroute-nya berhasil. Di sini terdapat 4 rute, dimulai dari IP 192.168.1.1, 180.19.1.1, 180.18.1.1, dan yang terakhir 192.168.10.2. Oke, kemudian saya mencoba untuk melakukan simulasi dari PC 0 ke PC 3, PC 0 ke PC 3, di mana jarak ini merupakan jarak yang sedang atau lumayan jauh. IP yang dimiliki oleh PC 3 yaitu 192.168.4.2. Di sini berhasil kita lakukan ping ke PC tersebut dengan rata-rata time-nya sebesar 170 milisecond. Kemudian saya lakukan trace route-nya ke IP tersebut 192.168.4.2. Pada trace route yang telah saya lakukan ini menghasilkan 8 rute yang dibutuhkan dari PC 0 menuju ke PC 3 dengan detail informasi berikut. Dari rute pertama 192.168.1.1, 180.0.1.2 sampai dengan tujuannya yaitu 192.168.4.2. Kemudian saya juga akan melakukan simulasi pengiriman data dari PC 0 ke PC 5. PC 5 yaitu yang berjarak di sini, di mana jarak antar PC 0 ke PC 5 ini merupakan jarak yang jauh. Oke, kita lakukan percobaan ping 92.168.6.2. IP address dari PC 5 itu sendiri yaitu 192.168.6.2, dan proses ping yang kami lakukan ini berhasil. Oke, dengan rata-rata time-nya membutuhkan waktu yaitu sekitar 521 milisecond. Kemudian saya juga akan mencoba untuk melihat trace route-nya. Oke, dari PC 0 menuju ke PC 5 itu membutuhkan rute sebanyak 12 rute, di mana IP yang dilewati itu dari yang pertama 192.168.1.1, kemudian 180.0.1.2, dan berakhir pada 192.168.6.2.
yang merupakan IP dari PC 5 itu sendiri. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Galang. Dari penjelasan yang dari kawan saya Wafi dan percobaan dari teman saya Miftah yang baru saja dilakukan, dapat kelompok kami simpulkan bahwa semakin banyak rute yang dilewati akan menyebabkan semakin lamanya waktu tempuh yang harus dilewati dan akan membuat waktu tersebut akan menjadi semakin lama. Yang kedua, jaringan akan mencari rute lain apabila jalur yang seharusnya dilewati mendapatkan gangguan. Yang ketiga, apabila ingin mendapatkan sebuah PC atau membuat sebuah jalur baru, maka kita harus melakukan konfigurasi ulang di setiap router pada bagian routing crypt agar dapat tetap melakukan pengiriman data pada jalur yang baru tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.